Para warga sekalian, dimanapun kalian berada, segera tinggalkan pulau dikarenakan ada wabah yang sangat mengerikan. Saya dari TKP memberitahukan warga sedang berlarian dikarenakan adanya serbuan zombie yang entah dari mana datangnya dan menyerbu pulau ini. Bila kalian melihat siaran ini, segeralah bersembunyi atau kabur dari pulau ini. Ya, Pulau Dungolen, sebuah pulau yang dulunya sangat indah dan memiliki kemajuan yang sangat pesat. Namun akibat wabah yang entah dari mana datangnya ini menyebabkan kehancuran pulau ini. 49% warga sudah berhasil dievakuasi, dan 50% sisanya menjadi korban keganasan wabah ini. Namun tersisa 1% warga yang gagal dievakuasi, termasuk diriku ini, yang selalu bermalas-malasan dan kerjanya hanya tidur-tiduran saja sambil scroll TikTok, sampai tidak sadar adanya serangan zombie ini. Dan sekarang yang harus kulakukan adalah mencari beberapa orang yang masih selamat dan bertahan hidup sampai waktu dievakuasi. Dan yang pertama kali harus kulakukan adalah pergi dari kota yang sudah dipenuhi zombie ini. Dan akhirnya aku pun berhasil keluar dari kota ini, namun aku tidak membawa satupun barang yang kubutuhkan. Akhirnya aku bisa keluar dari kota terkutuk tersebut. Sekarang saatnya aku akan berpetualang dan bertahan hidup sampai waktunya aku dievakuasi. Aku akan berjuang walaupun sepertinya sangat mustahil untuk bertahan hidup di sini. Oke lah, langsung aja kita mulai berpetualang. Let's go! Hari pertama aku bertahan hidup. Pertama-tama aku mendekati pohon untuk mengambil kayunya. Bang, salam dari Binjai. Setelah aku tumbangkan pohonnya dengan kekuatan Faris Fernandes salam dari Binjai, aku pun mengambil kayu-kayunya. Lalu membuat crafting table dan juga membuat pickaxe. Kulanjutkan menggali ke bawah untuk mencari batu. Selanjutnya aku membuat axe dari batu. Lalu kulanjutkan dengan menebang kayu lagi tanpa harus memukul salam dari Binjai. Selanjutnya mengumpulkan bahan makanan. Nice, aku mendapatkan 2 domba di sini. Ternyata ada lagi nyangkut di pohon sini. Jadi aku tebang dulu pohonnya. Setelah mendapatkan 30 domba, aku langsung membuat kasur sebagai persiapan kalau malam tiba aku masih di jalan. Di dalam perjalananku mencari para survivor yang masih selamat, aku menemukan para domba dan membunuhinya untuk persediaan makanan. Memang sangat sadis, namun bagaimana lagi, inilah satu-satunya jalanku untuk bertahan hidup di sini. Aku melanjutkan untuk mengambil dan mengumpulkan batu. Dan saat aku keluar, aku sudah ditunggu oleh zombie yang mendekat. Oh my god, 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 ya Allah. Ya Allah, lindungi aku ya Allah. Alhamdulillah. Aku hampir mati. Gila. Setelah aku kabur agak jauh, aku langsung membakar daging-dagingku. Dan sambil melihat keadaan kalau ada lagi zombie yang mendekat. Setelah makan dan mengisi darahku, aku melanjutkan lagi perjalananku. Dan tetap membunuh hewan-hewan yang aku lihat untuk sumber makananku. Dan sekarang mengumpulkan kulit-kulitnya. Untuk nanti ku jadikan buku. Sini kau, sini kau. Sini kau. Lari terus. Sapi. Nice. Dikarenakan hari sudah mulai gelap, aku memutuskan untuk tidur dan membuat blok ke atas supaya aku mengamankan tidurku. Keesokan harinya aku melanjutkan lagi perjalananku dan menemukan sebuah kota yang tidak berpenghuni. Dan aku mencoba masuk dan memeriksa siapa tahu ada barang-barang yang cukup bagus. Dan aku malah menemukan brewing table di sini. Lumayan aku ambil saja, mana tahu berguna. Aku juga menemukan anvil dan bookshelf di sini. Lalu aku ambil saja bookshelfnya terlebih dahulu dan juga anvilnya. Karena aku tidak mau berlama-lama di sini, akhirnya aku memutuskan untuk melanjutkan lagi perjalananku. Dan aku menemukan sebuah gua yang di dalamnya terdapat kol. Lalu aku langsung mengambilnya. Dan beruntung aku juga mendapatkan iron di sini. Selanjutnya aku membakar ironku. Lalu membuat shield untuk pertahanan. Dan juga mengupgrade pickaxe-ku menjadi iron pickaxe. Dan sisanya aku membuat ember. Lalu aku ambil saja lava yang berada di sini. Karena aku akan melakukan mining di sini, akhirnya aku menutup tempat akses masuk supaya tidak ada zombie yang masuk ke dalam sini. Dan tidak lupa juga menerangi tempat ini dengan torch agar tidak ada zombie yang spawn.
Aku mencoba masuk lebih dalam lagi untuk menemukan recharge. Dan tiba-tiba ada zombie yang datang menyerangku. Untungnya cuma ada satu di sini. Oke, sekarang aku penuh persiapan, jadi aku tidak takut lagi. Nice. Dan aku cukup beruntung dikarenakan banyak sekali iron dan juga coal di sini. Lumayan untuk bikin torch dan juga membuat perlengkapan armorku. Nice. Setelah aku mendapatkan beberapa iron, aku langsung menyicil untuk membuat armor. Pertama-tama dari boots dulu. Aku juga menemukan ore baru yang bernama lead ore di sini. Aku ambil saja karena aku tidak tahu juga kegunaannya buat apa. Siapa tahu nanti di masa depan akan berguna. Aku menggali lebih dalam lagi. Siapa tahu di dalam sana terdapat banyak ore-ore yang akan bisa kukumpulkan. Selanjutnya aku membuat armor karena ironku sudah cukup. Nice. Aku masuk lebih dalam lagi dan menemukan sebuah gua yang sangat luas seperti ini. Namun aku agak sedikit takut karena tempat ini sangat gelap. Tapi karena tidak ada pilihan lain, aku pun terus maju. Namun aku berikan penerangan dengan torch setiap aku berjalan. Dan ternyata ada zombie yang sedang menungguku di sana. Oke, mati kau, kita lari dulu. Kita hit and run saja. Oke. Aduh, pecah lagi. Lari dulu, ambil sword. Oke, kita lawan lagi. Dan tiba-tiba muncul lagi zombie. Entah dari mana asalnya. Hah, kok bisa-bisanya udah dibunuh hidup lagi? Lalu aku lanjutkan lagi menambang. Setelah menggali lebih dalam lagi, aku menemukan silver ore dan juga tin ore di sini. Dan aku memutuskan untuk masuk lebih dalam lagi, namun aku ternyata dikejar lagi sama zombie yang seperti tadi. Setelah setiap dibunuh, dia langsung menjadi dua. Anehnya ini. Nah, kan? Loh. Ayo dong, mati dong. Nah, loh. Ya Allah. Aku pun memutuskan untuk kabur karena tidak ada habis-habisnya zombie tersebut. Karena sekarang ironku sudah cukup, akhirnya aku membuat armor full set. Aku juga mencoba membuat senjata dari ore-ore baru yang kudapatkan. Kampak, men. Oke, sekarang aku sudah full set armor dan dengan senjata baru dengan lead ore. Selanjutnya aku balik ke tempat tadi, namun si zombie sudah tidak ada lagi. Jadi aku langsung menambang saja lagi. Selanjutnya aku menggali lebih dalam lagi sampai aku menemukan bedrock. Oke, saatnya aku menambang secara lurus sekarang. Aku melakukan strike mining, siapa tahu nanti ketemu diamond. Karena cara ini satu-satunya adalah untuk menemukan diamond dengan cepat daripada menambang asal-asalan. Atas kegigihanku menggali secara lurus secara terus-menerus, akhirnya aku menemukan diamond juga. Wuhuu! Alhamdulillah, akhirnya aku mendapatkan diamond pertamaku. Dan langsung saja aku ambil diamond-diamondnya. Mantap, banyak juga dapetnya cuy. Lumayan. Wuhui. Selanjutnya aku membuat diamond pickaxe agar kecepatan miningku semakin bertambah. Dan kulanjutkan lagi mining secara lurus sampai akhirnya aku menemukan lava pool. Akhirnya aku tutup saja dan aku mining ke arah lainnya. Dan beruntung aku menemukan diamond lagi. Mantap. Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Aku terus melanjutkan mining sampai aku bertemu diamond lagi. Mantapnya, dapat diamond lagi. Iha. Dan alhamdulillah sekarang aku berhasil mendapatkan 32 diamond. Karena sekarang diamondku sudah banyak, aku memutuskan untuk keluar saja dari tempat ini dan mengambil beberapa ore yang sudah kubakar di sini. Aku pun naik, tiba-tiba aku melihat tempat di depan kok jadi gelap banget. Dan ternyata ada zombie yang menungguku di sana. Dan sekarang aku mengetahui bahwa keahlian zombie-zombie ini bisa menghancurkan torch-torch yang ada. Gawat cuy. Kalau torchnya bisa diambil begini, berarti semua tempat jadi gelap dong. Aduh, semoga tidak ada zombie yang datang banyak bergerombol. Untungnya tidak semua tempat yang torchnya dihancurkan. Cuma sebagian tempat saja yang torchnya sudah hilang. Dan aku bertemu lagi sama zombie Luknut yang bisa memecah belah dirinya. Ngeselinnya. Udah kabur aja dulu. Kabur dulu. Daripada kita meninggoy, lebih baik kita kabur saja dan keluar dari goa yang membahayakan ini. Saat aku ingin keluar dari goa ini, ternyata pintu masuk juga sudah gelap. Dan ternyata sudah ada zombie yang menungguku di sini. Kuatnya. Gila. Kuat amat. Aku kembali menerangi tempat ini agar tidak ada lagi zombie yang spawn. Tadinya aku berpikir untuk keluar dari tempat ini, namun ternyata langit sudah mulai gelap. Jadi aku tutup lagi saja.
karena aku takut malam hari aku bakalan mati di perjalanan. Dan selanjutnya karena diamondku sudah cukup, aku membuat full set armor dari diamond. Oke, sekarang pertahananku semakin kuat dan semakin tangguh. Sip. Dan karena hari sudah malam, aku pun memutuskan untuk tidur saja. Keesokan harinya, aku langsung mengupgrade shieldku. Dan sekarang aku sudah siap untuk pergi keluar. Dan ternyata sudah banyak zombie yang menungguku di luar. Aku melakukan kesalahan di sini karena menghancurkan blok di atasku. Aku pikir tidak terlalu banyak zombie yang masuk, ternyata banyak sekali yang masuk. Oh my god. Oke. Waduh, bersenjata dan berarmor pula. Oke, apakah aku bisa bertahan? Ayo kita bikin blok cuts dulu. Aduh, blok kurang. Oke. Ya, oke. Waduh, banyak sekali guys. Oke. Bersenjata dan berarmor, gila. Aduh, ada juga yang bisa bertumbuh. Gila, banyak banget. Oh my god. Apa aku bisa bertahan? Ini? Gila banget. Matilah kalian. Oh my god, dia bisa lompat. Oke, kita lari saja, kita lari. Semoga tidak ada lagi di atas. Oke. Oh my god, ternyata ada. Oke, kita lari sekarang. Oke, lari. Lari, selamatkan hidup daripada mati. Serem. Aku terus saja berlari sampai sangat jauh dari tempat yang tadi. Akhirnya sudah tidak ada lagi yang mengejarku. Saatnya kita jalan lagi dan berpetualang. Ternyata ada zombie satu di sini. Buntung lagi. Aduh. Ya Allah. Oke. Ngeri amat dah buntung. Aku terus saja berjalan sampai waktunya sudah mulai gelap. Tapi sebelum tidur aku menghabiskan dulu sapi-sapi yang ada di sini. Oke, kita tidur dulu. Kok nggak bisa sih? Oke, tidur. Hei, tidur. Bisa juga akhirnya. Hari ke-16, aku masih melanjutkan perjalananku untuk mencari survivor yang masih selamat. Di perjalanan aku menemukan beberapa zombie yang sangat menyusahkan. Untungnya mereka cuma sendiri, jadi aku masih bisa membunuhnya dengan mudah. Oke, tidak bergerombol, jadi agak lebih mudah. Sip. Dan aku memasuki hutan Dark Forest. Oke, aku takut di sini banyak zombie, jadi kita harus cepat-cepat saja keluar dari tempat ini. Petualanganku terus berlanjut, sampai akhirnya aku menemukan sebuah kota di depan. Oke, ada kota di depan, cuy. Apakah aku akan masuk ke sana atau enggak ya? Dan aku memutuskan untuk tidak masuk ke kota itu. Dan aku meneruskan perjalananku dengan menggunakan kapal. Petualanganku terus berlanjut untuk mencari para survivor yang masih selamat. Akan tetapi aku sudah tidak menggunakan kapal lagi dan terus berjalan. Dan perjalananku yang sangat panjang dan melelahkan akhirnya terbayarkan. Aku akhirnya menemukan tempat pemukiman survivor yang masih selamat. Hal yang pertama kulakukan adalah memeriksa peti-peti yang ada di sini. Lumayan dapat obsidian. Kulanjutkan dengan membereskan inventoriku yang sudah hampir penuh. Lalu menaruh kasurku yang selalu kubawa-bawa dalam perjalananku. Aku melanjutkan kegiatanku dengan menebang pohon yang berada di sekitaran village. Dikarenakan akan sangat berbahaya bila ada pohon-pohon yang ada di dekat sini. Karena aku takut nantinya ada zombie-zombie yang spawn dikarenakan ada kegelapan. Dikarenakan hari sudah mulai gelap, aku memutuskan untuk tidur. Dikarenakan aku takut nanti para zombie berdatangan dan menghancurkan desa ini. Dan benar saja ada beberapa zombie villager yang mendekati village ini. Selanjutnya aku mulai berkeliling dan melihat keadaan desa. Dan aku menemukan sebuah kawah yang tinggi.
Oke, berbahaya sekali di sini. Oke, aku langsung memutuskan untuk pergi ke bawah untuk mengumpulkan cobblestone. Beruntung aku juga mendapatkan iron di sini. Dan karena sekarang cobblestoneku sudah banyak dan cukup untuk membuat cobblestone generator, saatnya kita pergi dari tempat ini. Selanjutnya aku membuat cobblestone generator agar aku lebih mudah untuk mengumpulkan cobblestone tanpa harus pergi ke dalam mining. Aku menaruh peti di sini untuk penampungannya dan menaruh hopper agar nanti yang cobblestone yang jatuh-jatuh bisa masuk langsung ke dalam peti. Lalu kutinggikan bagian kanan kirinya, lalu kututupi bagian atasnya. Lalu kuberikan penghalang di sini agar air dan lava tidak keluar. Selanjutnya aku menaruh air di ujung kanan, lalu memberikan lava di bagian atasnya. Dan cobblestone generator siap untuk digunakan. Nice. Oke, cobblestone-nya sudah terkumpul, saatnya kita membuat pagar keliling. Oke, pagar kelilingnya sudah jadi. Lumayan untuk menahan para zombie yang dari luar masuk ke dalam. Hari ke-21, ini hariku dengan bercocok tanam. Aku menghabiskan hari ini hanya untuk bercocok tanam dikarenakan tempat ini sangat banyak sekali pertaniannya. Selanjutnya aku memberikan penerangan di desa ini agar tidak ada zombie yang spawn di dalam desa. Setiap sudutnya aku berikan penerangan agar tidak ada sedikit pun zombie yang muncul. Oke, sepertinya ini sudah mantap. Oke, setiap sudut kita pasangi torch. Dan ternyata masih ada tempat yang belum diterangi. Dan ada zombie yang masuk ke dalam. Oh my god, astaga naga, ternyata masih ada kegelapan dan zombie pun masuk. Oh my god, mana zombie yang ini lagi? Aduh, mati dong. Oke, mati, yes. Oke, ini bawa sekop 2 biji, gila, aduh. Kan, aduh. Ini adalah zombie yang paling kubenci, nggak bisa mati, cuy. Mati, cuy. Aduh, ini kok nggak habis-habis sih. Aduh, dia mau ke village lagi. Sini kau, jangan bunuh pendudukku. Ini gimana sih ngalahinnya? Ya Allah, muncul lagi. Zombie yang masuk pun semakin banyak dan semakin meresahkan. Sudah banyak zombie yang berarmor masuk ke dalam. Dan villagerku pada kabur-kaburan. Minggir kalian semua, jangan ganggu villagerku. Ini lagi, aduh bisa lompat lagi. Oh my god, sakit banget. Akhirnya aku berinisiatif untuk membuat lubang jebakan saja. Daripada aku tidak ada habis-habisnya mengalahkan zombie-zombie yang berdatangan. Sini kalian semua, akan kumasukkan kalian ke dalam lubang. Oke, satu sudah terjebak. Oke. Yang paling bahaya sebenarnya zombie-zombie yang bisa beregenerasi ini. Nah, oke, zombie polisi, kamu harus masuk ke dalam. Nice. Oke. Sini kau masuk. Oke, au. Ih, lompat ini sakit banget loh. Dorong, nice. Oke, lepas. Sini kau. Oke, masuk. Oke, sudah masuk semuanya, guys. Mantap. Selanjutnya aku mulai menghabisi para zombie-zombie yang masih berkeliaran di dalam. Dan aku mulai berpatroli mengelilingi desa dan memberikan penerangan apabila masih ada yang sisi-sisi yang gelap. Dan ternyata masih banyak memang sisi-sisi yang gelap di sini. Dan aku coba melihat tembok di luar dan ternyata banyak sekali zombie yang berdatangan, guys. Untung aku sudah punya tembok, guys. Oh my god.
astaga. Oh, aku tahu penyebabnya ini, ya Allah. Ternyata di atas itu. Akhirnya aku mengetahui penyebab datangnya zombie-zombie tersebut dikarenakan ternyata di atap-atap sini sangat gelap. Ini dia kuncinya, coy. Gelap banget di sini. Ini. Setelah semua sisi sudah kuberikan penerangan dan juga atap-atap sudah kuberi penerangan, akhirnya serangan zombie pun berakhir dan matahari pun sudah mulai naik. Namun di luar masih banyak zombie-zombie yang berkeliaran. Pagi harinya aku langsung menghabisi beberapa zombie yang masih berkeliaran di luar dan aku membunuhnya dari dalam. Dan yang bikin keselnya, ini adalah zombie yang tidak bisa mati dan semakin banyak bila dibunuh. Ini gimana ngebunuhnya ini, ya Allah. Selanjutnya aku membunuh zombie yang berada di lubang jebakan. Sudah di lubang jebakan masih aja bisa kena pukul aku, dasar. Tapi anehnya zombie yang bisa beregenerasi pun tidak ada. Sungguh malam yang panjang dan hari yang sangat melelahkan untukku. Gila banget, diserang zombie dari dalam, cuy. Semoga kedepannya tidak jadi seperti ini lagi. Selanjutnya sebelum pergi tidur, aku menanam tebu terlebih dahulu. Saat aku ingin tidur, tiba-tiba aku tidak bisa tidur dikarenakan ada beberapa monster yang di dekatku. Akhirnya aku hancurkan saja kasurku, lalu aku pindahkan ke rumah yang lain. Dan aku memindahkannya ke dalam sini dikarenakan dia lebih tinggi. Dan aku pun tidur. Hari ke-23, ternyata masih banyak zombie yang berkeliaran di luar. Oke lah, aku akan mengurusnya nanti saja. Sekarang aku akan men-trading dulu. Aku mencoba melakukan trading dengan menukarkan kerupuk zombie dengan emerald. Lumayan lah ya. Dan selanjutnya aku menemukan sebuah keanehan dengan zombie yang nyangkut di tanah. Ini apa? Pula nggak bisa mati, kebakar terus, kalau kena sakit. Ya ampun, ini gimana cara ngalahinnya? Nah, hidup terus. Ini gimana bunuhnya sih? Nah, keluar lagi sekarang. Ampun dah. Ya ampun. Ini gimana sih? Karena aku sudah buntu cara membunuh si zombie tersebut, akhirnya aku jebak saja ke dalam lubang jebakan. Akhirnya. Udah, kalian mati situ dan berkembang biaklah. Selanjutnya aku membuat enchanting table. Lalu menaruhnya di luar sini saja. Dan aku mengetes untuk mengenchant sesuatu. Efisiensi 2 tapi aku tidak jadi. Sayang levelnya. Selanjutnya aku membuat kasur untuk para villager. Dan menaruhnya di setiap ruangan yang ada. Walaupun ternyata setelah aku ketahui, para villager di sini tidak pernah tidur. Selanjutnya, aku membuat lubang di depan pagarku, agar para zombie yang datang mendekat akan jatuh ke dalam lubang ini. Bikin jebakan, malah diserang terus. Mantap. Banyak betul lagi zombinya. Sakit juga. Mati kalian semuanya. Pukulin dari sini aja. Mati kau. Ganggu aja. Mati kau. Nice. Satu lagi. Sini. Lepas. Nah, nice. Di daerah ini aku akan membuat villager breeding untuk menambahkan populasi manusia di tempat ini. Oke, langsung aja kita buat. Pertama-tama kita mengelilingi tempat ini dengan pintu. Ada ayam. Oke, kita lanjut lagi, kita tutupi dengan pintu di setiap sisinya. Selanjutnya memberikan cobblestone di bagian atas pintunya. Dan menutup sela-sela yang belum tertutup dengan pintu. Selanjutnya menutup bagian dalamnya dengan menggunakan cobblestone agar tidak ada villager yang keluar. Lalu membawa villagernya ke dalam villager breeding. Selanjutnya aku tanami wortel agar nanti mereka mengambil sendiri wortel-wortelnya kalau sudah tumbuh. Dan villager breedingnya akhirnya sudah jadi. Dan tinggal menunggu saja mereka skidi pop-up sendiri. Selanjutnya aku memanen tebu yang sudah tumbuh. Lalu aku buat tebunya menjadi kertas. Dan kertasnya aku buat menjadi buku. Dan bukunya aku jadikan rak buku.
Setelah itu, ku taruh rak bukunya mengelilingi enchanting book yang ada di luar sini. Namun rak bukunya belum lengkap, jadi nanti akan kulanjutkan lagi. Minggir kau! Minggir kau! Nice! Selanjutnya aku memanen pertanianku karena sudah mulai tumbuh. Lalu aku coba melempar ke para villager yang ada di dalam villager breeding. Siapa tahu dia langsung berkembang biak. Yap, dan benar saja aku berhasil membuatnya mengeluarkan lope-lope cinta. Dan di bagian sini juga sangat gila sampai berdorong-dorongan. Widih. 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 Ayo dong, lagi dong. Ya, udahan. Ya, aku akhirnya berhasil membuat villager breeding ini, tapi aku belum tahu di mana hasil anak yang sudah keluar. Oke, yang penting sudah selesai. Hari ke-28, aku mulai memperdalam lagi lobang-lobang yang aku sudah buat. Karena masih banyak sekali zombie yang masih bisa masuk ke dalam tempatku. Dan aku juga membuat jalan agar aku bisa akses keluar masuk. Dan aku membuat gerbang agar mereka tidak bisa masuk. Nice. Setelah itu aku melakukan trading dengan villager cleric. Lalu membeli glowstone yang dia jual. Mantap, lumayan. Selanjutnya aku memasang glowstone yang sudah aku beli tadi. Dan sisanya aku taruh di bawah tempat enchanting table. Hari pun mulai gelap dan zombie pun mulai berdatangan. Dan mereka mulai mendekati pintu masukku. Aku membunuhnya saja dari luar. Astaga, tiba-tiba ada di dalam, coy. Dari mana coba? Aduh, ini lagi. Oke, kita coba berkeliling dulu. Siapa tahu ada lagi beberapa zombie yang masuk ke dalam sini. Aman. Oke, kita tidur. Keesokan harinya aku mulai menambahkan trapdoor di lubangku agar mereka langsung terjebak masuk ke dalam. Karena sebelumnya mereka tidak ada yang terjebak sama sekali. Dan tiba-tiba segerombolan zombie datang mengejarku. Namun yang berhasil naik ke atas cuma ada satu. Namun dia membawa pedang 2 dan juga menggunakan armor lengkap. Dasar mengganggu. Dan kulanjutkan lagi menaruh trapdoor agar mereka terjatuh langsung masuk ke dalam lubang. Saat aku akan menghabisi beberapa zombie yang ada di bawah, tiba-tiba mereka pun bisa naik ke atas. Banyaknya. Kabur dulu. Oh my god, kita dikejar cuy. Oke, satu. Oh. Wih, sini kau zombie. Sini. Kita bawa dulu. Wah, banyak banget cuy. Oke, kita tarik saja agak menjauh. Oke, sini kau, sini. Terus. Oke. Oh, mampu satu. Oke. Sini. Oke. Oke. Kita tarik dulu jauh. Nice. Pukulin lagi. Oke, ada zombie polisi juga. Oke, kita kabur dulu. Kabur. Nice. Selanjutnya aku tinggal menunggu mereka jatuh ke dalam trapdoor saja. Mantap. Tinggal ini. Oke, masuk juga sana kamu. Hey. Nice. Oke, mereka sudah masuk semua di dalam trapdoor. Jebakanku berhasil, cuy. Mantap. Dan aku melanjutkan memberikan trapdoor lagi di setiap sisinya. Setelah itu, aku mengecek keberadaan villager-villager yang berada di villager breeding. Dan ternyata, sudah ada 2 bocil yang lahir. Mantap. Wah, ini juga udah lope-lope aja. Nah, ya kita trading sajalah sambil mengganggu dia lope-lope. Dan aku menukarkan emeraldku lagi dengan glowstone. Dan membuat penerangan yang tidak bisa dihancurkan oleh para zombie. Malam pun telah tiba dan para zombie sudah mengepung pagar-pagarku. Dan tetap saja ada yang beberapa tidak masuk ke lubang jebakan. Akhirnya karena aku kesal, aku siram saja dengan lava. Banyaknya. Rasakan ini lava no jutsu. Terbakarlah kau semua zombie. Naik lagi. Sana turun. Oh my god. Bahaya banget malahan.
Kok jadi pada naik? Pada masuk dong. Kurang asem. Oke. Iron Golem bantu aku. Oke, masuk. Oke. Ini kurang asem banget dah. Amat sih. Ih. Apalagi ini nih. Jangan regenerasi coy. Yaudah, aku bawa aja ke lubang jebakan. Daripada aku capek-capek ngebunuhin, gak selesai. Dan akhirnya aku masukkan mereka ke lubang jebakan. Mampus kau. Pagi pun tiba, namun masih banyak zombie-zombie yang berkeliaran. Jadi aku sembur saja dengan lava no jutsu. Meninggoy kau semua. Rasakan kekuatan jutsuku. Gila, banyak banget cuy. Tapi tetap saja zombie yang beda sendiri ini mati dan tumbuh lagi, nggak bisa mati-mati dan semakin banyak. Aku mencoba keluar dan membakar mereka dari luar saja. Mampus kalian semua, terbakarlah. Jadi zombie panggang. Mantap. Dan ternyata di bagian sana masih sangat banyak zombie yang belum mati. Banyaknya. Kita lari dulu. Let's go. Hahaha. Aku tidak mau mati konyol. Serem banget tadi di luar. Terlalu banyak zombie yang berkeliaran. Selanjutnya aku mulai melengkapi bookshelfku dan mencoba mengencan barang-barangku. Fire aspect cuy. Mantap. Walaupun belum dapat sharpness 5, ya udah lumayan lah ya. Selanjutnya aku mulai mengencan armor-armorku. Dan ternyata levelku masih kurang untuk mengencan semuanya. Tapi lumayanlah, sudah helm dan juga sepatu yang aku encan. Lalu aku langsung mencoba pedang yang sudah aku encan tadi. Mantap, sekarang bisa mengeluarkan api cuy. Rasakan ini. By the way, aku mengganti shaderku. Dikarenakan shader yang sebelumnya kalau udah blood moon tidak kelihatan adanya bulan berwarna merah. Dan juga di sini aku tidak mendapatkan notifikasi bila ada blood moon. Jadi aku tidak tahu tiba-tiba ada blood moon atau tidak. Seenggaknya aku bisa melihat bulannya saja berwarna merah, menandakan itu adalah blood moon. Namun dasar memang sakti-sakti ini zombie. Walaupun sudah tersangkut di bawah, mereka masih bisa memukulku dari bawah. Asem. Tuh kan, kena lagi. Rasakan ini, terbakarlah api asmara. Mantapnya pedangku. Tapi damage-nya kok cuma sedikit ya. Jan. Lemah amat sword ini cuy. Setelah levelku mencapai 30 lagi, aku mencoba mengencan celanaku dan aku mendapatkan blast protection 4. Nggak ada gunanya cuy. Di sini nggak ada creeper cuy. Hedeh. Hari ke-34. Di sini aku akan membuat mob XP farm. Karena aku membutuhkan XP yang sangat banyak untuk mengencan armor dan juga senjata-senjataku. Aku tidak yakin ini akan berhasil atau tidak, tapi aku akan mencobanya. Oke lah, langsung aja kita buat. Let's go. Akhirnya selesai juga, saatnya kita mencobanya. Ya, dan aku gagal. Tidak ada zombie yang jatuh ke bawah sini. Rugi bandar. Dan akhirnya aku melewati malamku dengan memukul-mukul zombie dari pagar saja. Gagal maning. Keesokan harinya aku keluar pagar dan membunuhi para zombie yang masih berkeliaran. Selanjutnya aku melakukan trading dengan villager yang berada di villager breeding. Seperti biasa aku menukarkan kerupuk zombie dengan emerald. Karena kerupuk zombie sangat banyak terdapat di sini. Dan aku melanjutkan trading lagi dengan villager cleric yang berada di luar villager breeding. Lalu membeli glowstone-nya karena dia menjual sangat murah. Dengan 1 emerald mendapatkan 3 glowstone.
hariku ini sekarang dipenuhi hanya dengan trading-trading saja, dikarenakan lumayan untuk menaikkan level dan juga menambahkan glowstone-ku. Setelah levelku kembali menjadi 30, aku bisa mengenchant lagi diamond pickaxe-ku. Lumayan dapat efisiensi 4. Selanjutnya aku mencoba memperbaiki pagarku agar terlihat lebih bagus. Hari ke-38. Hari ini aku akan mencoba membuat turret. Oke, langsung aja kita buat. Pertama-tama aku melihat dulu apa-apa saja yang dibutuhkan. Oke, ini semua aku punya. Setelah itu aku mencoba membuat potato turret gun. Oke, langsung aja kita pasang. Pasang di sini coba. Kok nggak bisa ya? Coba di sini. Kita coba di atas sini, bisa nggak? Nggak bisa juga. Gimana ya? Setelah aku mengecek-ngeceknya lagi, ternyata aku harus membutuhkan turret base. Dan aku pun langsung membuatnya. Lalu aku menaruhnya di pagar bagian belakang karena di sini banyak sekali zombie. Banyaknya zombie. Oke, langsung kita pasang terlebih dahulu. Oke, nice. Setelah itu aku memasukkan amunisinya, yaitu potato, dan juga mengatur range dan juga mengatur serangannya. Oke, kita bikin on. Lalu aku membuat basic turret crank untuk menjalankan potato gun-nya. Setelah itu kita putar cranknya, dan akhirnya aku berhasil mengaktifkan potato turret gun. Walaupun damage-nya tidak terlalu gede, tapi lumayan ini bisa menjadi pengamanan pertama. Karena sudah berhasil membuat turret, akhirnya aku memutuskan untuk tidur. Hari ke-39, aku akan pergi berpetualang untuk mencari obsidian. Oke, aku akan langsung saja menuju ke depan sana. Let's go. Oke, kita berpetualang. Mantapnya. Kita masuk Dark Forest. Pasti di sini banyak zombie yang berkeliaran. Dan setelah perjalanan yang cukup jauh dari rumah, akhirnya aku menemukan lava pool. Mantap. Saatnya kita siram dengan air. Cuis. Cus. Mantap. Kita siram lagi nanti. Tidak ada zombie, saatnya kita ambil obsidiannya. Lagi asik mengambil obsidian, tiba-tiba ada zombie yang mendekat. Oke, sini kamu. Rasakan ini pedangku. Wah, kok gak kebakar ya? Percuma punya fire aspect. Dan aku melanjutkan lagi mengambil obsidiannya. Setelah cukup aku mendapatkan banyak obsidian, saatnya aku kembali ke rumah. Oke, let's go. Jangan sampai kita kemalaman. Sesampainya di rumah, aku langsung membuat portal untuk menuju Nether. Karena hari sudah mulai malam, saatnya aku tidur terlebih dahulu sebelum aku pergi ke Nether. Esok harinya, aku langsung menuju ke Nether. Let's go. Tujuanku sebenarnya pergi ke Nether ini adalah untuk mengambil lava yang sangat banyak untuk keperluan bentengku. Namun aku malah diteleport di bagian atas, bukan bagian bawah yang banyak lavanya. Sebelum aku berkeliling mencari lava, aku membuat jebakan terlebih dahulu, agar aku nanti pulang lebih mudah dan tidak ada zombie yang mengganggu saat aku berteleport. Saat aku berjalan, aku menemukan sebuah ore baru. Aku ambil saja, siapa tahu nanti berguna. Mana ya? Oh, ini dia. Ada mine. Dan tiba-tiba aku melihat di depanku ternyata sudah ada zombie yang berkeliaran.
Aku pikir di sini terbebas dari zombie, ternyata sama saja. Di sini para zombie sudah mulai mengejarku, dan mereka banyak sekali. Aku pun mencoba membawanya berputar-putar agar mereka tersesat. Oke, kita lari cuy. Banyaknya. Aku pun langsung menuju ke bawah dan mengambil lava-lava. By the way, itu portal sudah aku buat sebelumnya. Oke, kita akan balik lagi cuy. Namun saat aku naik, tiba-tiba banyak sekali zombie yang sudah menungguku. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Oke, kita tutup dulu. Wah. Gila, banyak banget cuy. Yaudahlah, kita ke teleport aja ke portal. Siapa tahu nanti setelah kita masuk lagi ke sini, itu sudah menghilang. Setelah sampai di overworld, aku melihat pohon di depanku, lalu aku menebangnya. Dan pohonnya pun tumbang. Aku meneruskan lagi perjalananku dan ternyata di depanku ada kota. Ya sudahlah, saatnya kita coba cek-cek kota ini isinya ada apa cuy. Aku mencoba naik dan masuk melalui dinding. Oke, kita lihat ada apa di dalam sini cuy. Dan ternyata bangunan ini sudah hancur dan banyak zombie yang ada di dalam sini. Dan aku memutuskan untuk lari saja dan kembali lagi ke Nether dikarenakan aku tidak memiliki kasur. Jadi kalau sudah malam di sini akan lebih berbahaya. Dan sekarang aku memutuskan tekadku untuk melawan para zombie yang ada di atas sana. Aku bisa menyangkutkan mereka dari sini. Oke, aku akan buka. Let's go, kita lawan. Nice, kita pukul saja dari sini cuy. Akhirnya para zombie sudah berhasil aku bunuh. Saatnya kita keluar. Dan akhirnya aku bisa pulang dengan selamat. Setelah sampai di rumah, aku langsung menaruh lava-lava yang sudah aku ambil dari Nether tadi. Aku kembali lagi ke Nether untuk mengambil lava lagi. Oke, sekarang lavaku sudah banyak. Saatnya kita mencoba dan menunggu para zombie itu datang. Oke, mereka mulai berdatangan dan jatuh ke dalam lava. Nice. Hahaha, sekarang kalian tidak akan mudah bisa masuk ke dalam sini cuy. Rasakan. Selanjutnya aku mencoba mengenchant iron pickaxe-ku dikarenakan aku tidak punya diamond lagi untuk membuat diamond pickaxe, dan aku mendapatkan fortune 3. Mantap cuy. Karena pickaxe-nya mau hancur, jadi aku gabungin saja iron pickaxe-nya dan mendapatkan yang seperti ini. Mantap. Dan karena hari sudah malam, saatnya kita tidur. Hari ke-45 saat kita pergi keluar dan mining. Dan aku akan mining di sini, di kawah yang curam ini. Pertama-tama aku tutup dulu tempat ini agar tidak ada zombie yang masuk. Dan aku berikan penerangan agar tidak ada zombie yang spawn. Lalu aku membuat terowongan ke bawah. Dan aku menggali sampai bawah sampai menemukan bedrock. Nice. Dan seperti biasa aku akan mining secara lurus. Dan aku cukup beruntung, aku langsung ketemu diamond. Lumayan, aku langsung menggunakan pickaxe fortune 3-ku untuk mengambil diamond tersebut. Nice. Setelah proses yang sangat panjang, akhirnya aku menemukan diamond lagi. Mantap. Dan alhamdulillah aku mendapatkan diamond lagi. Karena semua resource yang aku dapatkan sangat banyak, termasuk juga diamond, akhirnya aku memutuskan untuk pulang. Namun ternyata hari sudah malam. Tapi tidak apa-apa, aku langsung memberanikan diri saja untuk pulang dengan keadaan gelap seperti ini. Dengan cara berlari. Kabur, sudah mulai banyak. Widih, kabur dulu coy. Kita kasih penerangan walaupun percuma, nanti bakal dimatiin lagi sama para zombie. Kabur dulu. Selamatkan diri. Oke, nice, kita selamat. Oke, saat kita pergi tidur karena tidak ada blood moon. Keesokan harinya aku mulai membakar beberapa ore-ore yang sudah aku dapatkan tadi saat mining. Selanjutnya mengeluarkan villager yang sedang banyak terdapat di dalam villager breeder ini. Dan kulanjutkan lagi kegiatanku hari ini dengan bercocok tanam. Dan aku mencoba melihat-lihat resep untuk membuat turret yang baru. Karena hari sudah mulai gelap, akhirnya aku memutuskan untuk tidur saja. Pagi yang sangat cerah. Semoga akan seperti ini seterusnya. Dan aku merasa bersyukur dikarenakan aku masih bisa hidup sampai saat ini dan ditemani oleh para survivor lainnya.
Ya, tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kedepannya. Apa aku bisa bertahan atau akhirnya aku berhasil dievakuasi dan virus ini pun menghilang. Semoga sesuatu yang baik menyertai kami semua.